Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah postkolonialisme. Karya sastra yang kali ini akan saya bahas adalah novel Laut Bercerita karya Laila S. Hudori. Novel Laut Bercerita menceritakan kisah perjalanan biru laut Wibisana, seorang mahasiswa sastra Inggris Universitas Gadjah Mada yang dibuang ke laut karena memperjuangkan kebebasan Indonesia dari pemimpin diktator. Jauh sebelum peristiwa pembuangan terjadi, Laut adalah mahasiswa biasa yang mempunyai ketertarikan tinggi terhadap buku-buku klasik dan beberapa buku haluan kiri yang pada masa Orde Baru sangat dicekal dan dilarang peredarannya. Berkat rasa penasaran yang tinggi dan semangat yang membara sebagai mahasiswa, Laut tetap nekat membaca buku-buku tersebut dan pada akhirnya bergabung dengan satu organisasi mahasiswa yang dinamakan Winatra. Organisasi itu rajin melakukan diskusi tentang banyak hal, mulai dari pertemanan, makna buku, arti hidup, sampai rangkaian aksi nyata yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang sudah hancur. Singkat cerita, Laut dan beberapa temannya turun dalam beberapa aksi pembelaan warga. Meskipun hal tersebut sangat membahayakan nyawa, mereka tidak peduli dan terus melakukan perlawanan secara strategis, masif, serta terencana. Tanpa diduga, ternyata di dalam tubuh Winatra ada pengkhianat yang tega melaporkan segala seluk-beluk kepada pihak berwajib. Pada masa Orde Baru, segala bentuk perlawanan terhadap pemerintah dianggap sebagai pemberontakan. Dengan anggapan tersebut, pemerintah merasa berhak menghilangkan siapapun yang mengancam kedaulatan Indonesia. Laut dan teman-temannya harus berkelana dari suatu kota ke kota lain demi melarikan diri dari kejaran intel yang mengancam. Singkat cerita, Laut dan beberapa kawannya tertangkap. Mereka disiksa dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, tanpa pertimbangan yang jelas. Setelah melalui hari-hari penuh kegelapan, para korban akhirnya kembali melihat terang. Sayangnya, hal yang sangat tragis justru mengakhiri perjalanan hidup Laut. Sebab, di saat sebagian temannya benar-benar melihat terang karena dilepaskan oleh para penculik, ia justru ditembak dan ditenggelamkan ke laut dengan cara yang kejam. Setelah Laut menghilang dan kabarnya tidak diketahui sama sekali, keluarga kecil dan kekasihnya mengalami guncangan hebat. Mereka kesulitan menerima kematian si sulung dan terus meyakini bahwa laut sejatinya masih ada di muka bumi. Pada akhirnya, novel ini ditutup dengan berbagai upaya dan pesan yang disampaikan oleh beberapa tokoh perihal sejarah kelam Indonesia. Catatan hitam itu terus senantiasa diagungkan supaya masa gelap itu tidak terjadi kembali. Novel Laut Bercerita memiliki 3 poin yang berkaitan dengan postkolonialisme. Poin yang pertama adalah kekuasaan dan penindasan. Novel ini menggambarkan bagaimana aparat negara menggunakan kekerasan ekstrim untuk menekan oposisi. Biru Laut dan para aktivis lain mengalami penculikan, penyiksaan, dan tekanan psikologis sebagai bentuk penindasan terhadap kelas subaltern. Kekuasaan Orde Baru bertindak seperti kolonial, mempertahankan dominasi melalui represi fisik dan propaganda. Narasi ini menegaskan bahwa warisan kolonial tetap hidup dalam bentuk kekerasan sistemik dan kontrol ideologis negara terhadap rakyatnya. Lalu poin yang kedua, nasionalisme dan identitas. Semangat nasionalisme dalam novel muncul dari perjuangan akar rumput, bukan dari narasi rezim. Para aktivis peduli terhadap keadilan sosial dan berusaha melindungi rakyat kecil. Seperti dalam aksi membela para petani belangguan, identitas kebangsaan dibangun dari solidaritas dan keberanian melawan ketidakadilan. Pembentukan organisasi seperti Komisi Orang Hilang menegaskan pentingnya persatuan rakyat dalam melawan penjajahan gaya baru yang dilakukan negara sendiri. Lalu poin yang ketiga, suara yang terpinggirkan. Kisah keluarga korban seperti keluarga Biru Laut memperlihatkan trauma dan kehilangan yang selama ini dibungkam negara.
Narasi dari sudut pandang korban dan pencarian kebenaran oleh Asmara Jati yang merupakan adik dari Bilo Laut menunjukkan upaya menghidupkan kembali ingatan yang terhapus. Secara keseluruhan, Laut bercerita menyuarakan perjuangan kaum tertindas, memperlihatkan bahwa kolonialisme belum benar-benar usai, melainkan bertransformasi dalam bentuk baru. Oleh karena itu, novel ini layak dikaji sebagai karya sastra sebagai postkolonial karena menampilkan konflik, identitas, dan resistensi khas dunia pasca kolonial.